Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan bahas peran deep lying playmaker atau di bahasa Italia disebut regista. Deep lying playmaker sebetulnya bukanlah hal baru. Dalam buku Inverting the Pyramid karya Jonathan Wilson di tahun 1970, timnas Brasil menggunakan Gerson sebagai regista. Di tahun-tahun sebelumnya pun tercatat ada beberapa nama yang digunakan sebagai outlet serangan di depan back atau posisinya deep lying playmaker. Di Italia, peran ini disebut regista, atau kalau kita masukkan ke Google Translate berarti sutradara film. Namun dalam hal ini tentunya sepak bola. Nah, kita akan bahas lebih detail peran ini dari segi taktikal. Let's go, kita bahas sama-sama. Nah, Ruang Taktik mau kenalin aplikasi yang dipakai buat update semua info tentang sepak bola. Ada berita transfer, update skor, klasemen, semuanya ada di sini. Nah, teman-teman juga bisa nonton highlight serta ada pertandingan dari liga tertentu juga. Teman-teman juga bisa ngikutin update timnas Indonesia di sini. Download secara gratis dan legal aplikasi OneFootball. Sebelumnya kita coba bagi lapangan menjadi 3 zona. Pertama, fase sepertiga awal atau letaknya fase build up. Lalu kedua, fase progresi yang ada di tengah. Lalu yang terakhir, final third atau sepertiga akhir. Di fase ini sering terjadi fase chance creation atau penciptaan peluang serta finishing. Secara terminologi, deep lying playmaker adalah seorang playmaker yang posisinya berada lebih dalam atau di belakang. Kalau kita plot ke zona tadi, maka berada di sepertiga awal. Idealnya pusat kreativitas memang di depan atau final third. Namun sepak bola modern mengubah ide dari taktik ini, yaitu menempatkan seorang yang kreatif di depan back atau jauh dari gawang lawan. Pertanyaannya adalah kenapa? Di era klasik pada formasi 2-3-5, deep lying playmaker lebih banyak digunakan untuk spray pass ke depan. Long pass masih jadi ciri khas sepak bola klasik jika dibandingkan di era sekarang. Di era modern, bangun serangan dimulai dari bawah sampai hal ini membuat perubahan aturan goal kick. Karena build up dari bawah ini, sekarang goal kick boleh dilakukan di dalam kotak penalti setelah sebelumnya harus ditendang keluar kotak penalti dulu. Aturan ini memang baru diresmikan di tahun 2019-2020. Namun peran deep lying playmaker modern sendiri sudah ada sebelumnya. Paling fenomenal tentunya Pirlo yang merepresentasikan deep lying playmaker sesuai evolusinya. Yap, Pirlo awalnya bermain sebagai attacking midfielder yang lebih banyak berada di final third. Namun Ancelotti mengubahnya menjadi deep lying playmaker yang lebih banyak di sepertiga awal. High pressing atau press yang dilakukan sejak awal oleh lawan juga turut mengevolusi peran ini. Di fase awal goal kick, tim sudah melakukan press yang membuat deep lying playmaker atau regista ini harus punya beberapa skill set tambahan seperti resistansi atau ketahanan press yang tinggi. Busquets adalah salah satu tipikal pemain yang sulit untuk di-press. Namun ada juga tipikal pemain yang gak hanya berteknik tinggi, namun kuat dalam bertahan juga seperti Philipp Lahm atau Kimmich di Bayern atau Rodri di Man City. Di awal bangun serangan, regista akan menjadi konektor antara center back dan pemain tengah. Ia akan membentuk triangle pass menciptakan koneksi.
Juga bisa drop jika pressure lawan lebih banyak atau agar fullback-nya bisa naik. Dan sebetulnya pergerakan seperti ini nggak ada pakem khusus, tergantung taktik tim dalam respon situasi atau lawan yang menerapkan press berbeda-beda. Di fase progresi atau ketika lawan bermain dengan blok medium, perannya juga vital sebagai penghubung ke depan. Sering sekali, blok press lawan digunakan untuk mengerumuni atau agar terjadi diskoneksi dari belakang ke depan. Di final third, seringnya regista ini digunakan sebagai penentu arah serangan, alias dia bisa melakukan switch sebagai pivot yang posisinya jauh dari gawang. Atau dari posisi yang jauh ini, pemain-pemain seperti Pirlo, Jorginho, Alonso bisa mengirim lob pas ke belakang garis pertahanan lawan. Meski terlihat mudah, namun eksekusi lob pass nggak semudah yang dibayangkan. Secara akurasi, kecepatan, lalu timing harus betul-betul tepat. Karena ruang jatuhnya bola hanya sempit dan dekat dengan kiper. Lalu bagaimana dengan fase bertahan dan transisi negatif? Well, skill set playmaker memang cenderung lebih teknikal daripada aspek fisikal seperti body balance, speed, stamina, dan lain-lain. Sangat sulit mencari pemain yang punya dua aspek ini sama bagusnya. Frenkie de Jong di Ajax bisa jadi salah satu contoh pemain yang punya dua atribut sama bagusnya. Busquets di era prime-nya juga punya kemampuan yang balance. Rodri meski nggak langsung nyetel di awal musim, namun perlahan menemukan bentuk permainan terbaiknya bersama City. Tugas dari deep lying playmaker ketika fase transisi lebih menjaga shape bertahan dan melindungi center back-nya. Beberapa pemain seperti Jorginho juga punya tendensi untuk melakukan tactical foul guna menghentikan serangan. Deep lying playmaker adalah salah satu evolusi di sepak bola. Perannya bukan baru, namun juga mengalami evolusi yang bahkan jadi satu faktor perubahan regulasi tadi. Nah, siapa deep lying playmaker favoritmu?